Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda tentang seorang panglima perang yang tak pernah terkalahkan di medan laga? Namanya begitu ditakuti bahkan oleh musuh-musuhnya. Tapi yang mengejutkan, ia pernah menjadi lawan terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ialah Khalid bin Walid, panglima Quraisy yang memimpin kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Namun takdir Allah sungguh luar biasa. Sosok yang dulu menjadi musuh Islam ini berbalik arah, menjadi pembela terkuat agama yang pernah ia lawan. Dari seorang penentang, ia berubah menjadi Saifullah al-Maslul yang berarti pedang Allah yang terhunus. Bagaimana perjalanan luar biasa ini terjadi? Inilah kisah Khalid bin Walid, seorang panglima yang namanya terukir abadi dalam sejarah. Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi, dari seorang ibu yang bernama Lubabah dan ayahnya bernama Walid bin Mughirah. Ia masih keturunan Bani Makhzum, yang merupakan bagian dari kabilah Abu Jahal, musuh terbesar umat Islam yang menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Khalid merupakan orang terpandang di Bani Makhzum. Orang tuanya sangat kaya, bukan hanya di kalangan Bani Makhzum, tetapi ada literasi yang menyebutkan bahwa mereka sangat kaya di Mekah saat itu. Saat musim haji tiba, keluarga Khalid sering memberi masakan atau hidangan pada para jamaah. Itulah alasan mengapa mereka sempat sangat membenci Islam. Menurut mereka, mengapa orang yang dijadikan nabi bukan yang jelas terpandang dan kaya? Pernyataan menentang dari mereka diabadikan dalam Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Di kalangan masyarakat Quraisy, ada tradisi untuk mengirim anak-anak mereka ke pedalaman gurun pasir agar tumbuh sehat dan kuat. Begitu pula yang terjadi pada Khalid bin Walid. Ia dipisahkan dari ibunya sejak kecil dan diasuh oleh salah satu kabilah di gurun pasir. Udara gurun yang bersih dan lingkungan yang keras membentuk Khalid menjadi anak yang tangguh dengan daya tahan tubuh yang luar biasa. Setelah 6 tahun hidup di pedalaman, Khalid akhirnya kembali ke rumah kedua orang tuanya di Mekah. Setelah kembali, Khalid tumbuh menjadi remaja yang penuh percaya diri. Sebagai putra seorang pemimpin Bani Makhzum, Bani yang sangat disegani di kalangan Quraisy, Khalid kerap menunjukkan sedikit kesombongan. Aku anak pemimpin, aku harus bisa melampaui semua orang. Gumamnya dalam hati. Keyakinan itu membuatnya gigih belajar berkuda dan mempelajari seni perang. Dalam waktu singkat, ia menjadi pemuda yang sangat terampil di medan perang. Berdasarkan silsilahnya, Khalid bin Walid merupakan saudara dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bibinya Sayyidah Maimunah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, Khalid juga merupakan sepupu dari Umar bin Khattab. Usia mereka tidak jauh berbeda, dan mereka memiliki kemiripan dalam wajah, postur tubuh, dan tinggi badan, meskipun Umar sedikit lebih tinggi daripada Khalid. Khalid bin Walid memiliki keterampilan luar biasa dalam menggunakan berbagai persenjataan. Dari berbagai senjata yang mampu ia gunakan, ia paling unggul dalam menggunakan tombak di atas punggung kuda. Begitu juga pedang, yang dianggap masyarakat Arab sebagai senjata utama dalam perang, karena mendekatkan dua orang yang bermusuhan untuk saling beradu. Dengan segala kemampuannya, Khalid menjadi komandan militer ternama. Hari demi hari, Khalid terus mengasah kemampuannya. Ketika mencapai usia dewasa, titik utama perhatiannya tertuju pada perang. Kemahiran dan keberaniannya yang mengagumkan serta ide-ide cemerlangnya mengenai taktik berperang diperoleh dari banyaknya pengalaman dalam menghadapi berbagai pertempuran dan meraih kemenangan. Semua itu mampu diraih Khalid pada masa jahiliyah, sehingga orang-orang yang menyaksikannya langsung berpikir bahwa Khalid adalah seorang ahli dalam seni kemiliteran. Dengan semua keahlian dan pengalamannya, Khalid mampu menjadi pemimpin suku Quraisy yang disegani. Kecerdikan Khalid pertama kali dibuktikan dalam perang Uhud, ketika ia menjadi panglima berkuda pasukan Quraisy melawan pasukan Muslim. Saat itu,
kondisi pasukan Quraisy sudah hampir kalah. Khalid melihat pasukan pemanah muslim turun dari Gunung Uhud untuk berebut mengambil harta rampasan perang atau biasa disebut ghanimah. Lihat itu, pemanah mereka lengah. Serang dari belakang sekarang. Tapi jumlah mereka masih banyak, Tuan. Kemenangan ada di tangan kita. Ikuti aku, dan jangan ragu. Dengan taktik brilian, Khalid memimpin pasukannya menyerang dari belakang. Serangan ini menghancurkan barisan muslim dan membalikan jalannya perang. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi kaum muslimin, tetapi sekaligus memberikan pelajaran penting bagi mereka. Kemenangan pasukan Quraisy ini mengukuhkan reputasi Khalid sebagai panglima perang yang tak tertandingi. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa supaya Khalid memeluk Islam. Terlebih lagi, Khalid tumbuh menjadi seorang pemimpin prajurit yang berpengaruh. Pada tahun 627 Masehi, terjadi Perang Khandaq. Dalam perang ini, Khalid kembali memimpin pasukan Quraisy. Namun kali ini, pasukan Quraisy tidak berhasil menembus pertahanan kaum muslimin. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi Khalid. Ia mulai berpikir, Aku telah menyaksikan 3 perang yang semuanya melawan Muhammad. Di setiap pertempuran yang kusaksikan, aku pulang dengan perasaan bahwa aku berada di sisi yang salah dan Muhammad pasti akan menang. Khalid mulai merasakan keraguan terhadap keyakinannya sendiri. Hatinya semakin tersentuh setelah menerima surat dari saudaranya, Walid bin Al-Walid, yang sudah terlebih dahulu masuk Islam. Di dalam suratnya itu, saudaranya menceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kekuatan dan kecerdikan taktik militernya. Saat membaca kalimat itu, Khalid pun tertegun. Dia tak menyangka seseorang yang hampir dibunuhnya justru memujinya. Bagaimana bisa orang yang hampir kubunuh malah memujiku? Bisik hati Khalid. Walid mengingatkan Khalid bahwa banyak kesempatan baik yang terlewat olehnya. Dengan demikian, Khalid memutuskan untuk masuk Islam. Tepatnya pada bulan Safar tahun 8 Hijriah, selama masa gencatan senjata setelah perjanjian Hudaibiyah, Khalid bersama Amr bin Ash dan Utsman bin Talha menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam. Khalid meminta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar dimohonkan ampun kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, aku mohon agar engkau mengampuni Khalid atas tindakannya menghalangi jalanmu pada masa lalu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat senang dengan masuk Islamnya Khalid, karena Khalid adalah orang yang tangguh dan penuh prinsip ketika berperang. 3 bulan setelah Khalid bin Walid menetap di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Harits bin Umair untuk membawa surat dakwah kepada pemimpin wilayah Basrah. Surat itu berisi ajakan damai untuk memeluk Islam. Namun, di tengah perjalanan menuju Baitul Maqdis, Harits dihadang oleh Syurahbil bin Amr al-Ghasani, pemimpin wilayah Basrah. Bukannya menghormati utusan, Syurahbil malah menangkap dan membunuh Harits tanpa belas kasihan. Berita pembunuhan ini sampai ke Madinah, membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat murka. Kejadian itu menjadi pemicu perang Mu'tah, pertempuran besar yang akan mengukir sejarah kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mempersiapkan 3.000 pasukan muslim untuk menghadapi tentara gabungan Ghassan yang berjumlah 100.000 orang. Pasukan muslim bergerak menuju Mu'tah, sebuah tempat di sebelah timur sungai Yordania. Namun, sebelum pertempuran dimulai, semangat pasukan muslim sempat goyah melihat jumlah musuh yang begitu besar. Dalam situasi itu, Abdullah bin Rawaha, salah satu pemimpin pasukan, maju ke depan dan menyampaikan pidato yang menggetarkan hati. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya apa yang kalian takutkan adalah tujuan kita, yaitu syahid di jalan Allah. Kita tidak berperang karena kekuatan kita atau karena jumlah mereka yang banyak. Kita berperang demi agama ini, demi Islam yang telah memuliakan kita. Ingatlah, di medan ini hanya ada 2 kebaikan, kemenangan atau mati syahid. Maka berangkatlah dengan hati yang teguh. Pidato Abdullah menyulut semangat pasukan muslim. Mereka kembali berdiri tegak siap bertempur melawan musuh. Tetapi di tengah peperangan yang sengit, Abdullah bin Rawaha dan 2 pemimpin lainnya, yaitu Zaid bin Haritsah dan Ja'far bin Abi Talib, gugur sebagai syuhada. Kehilangan 3 pemimpin membuat pasukan muslim bingung.
Di saat kritis itu Tsabit bin Arqam maju dan mengambil bendera Islam. Ia berkata kepada Khalid bin Walid, Ambillah bendera ini wahai Khalid. Engkaulah yang paling mengerti strategi dan taktik perang di antara kami. Khalid menolak dengan rendah hati. Wahai Tsabit, aku tidak bisa mengambil alih setelah kalian para sahabat yang lebih mulia dariku. Namun Tsabit bersikeras, Demi Allah, aku tidak akan memegang bendera ini kecuali aku menyerahkannya kepadamu. Akhirnya, Khalid menerima bendera tersebut. Tsabit pun berteriak kepada pasukan muslim. Apakah kalian setuju jika Khalid bin Walid menjadi pemimpin kita? Pasukan muslim serempak menjawab setuju. Sebagai pemimpin baru, Khalid bin Walid segera mengatur ulang formasi pasukan. Ia menggunakan kecerdikannya untuk mengelabui musuh. Khalid memerintahkan barisan belakang bergerak ke depan, dan pasukan sayap kiri bertukar tempat dengan sayap kanan. Gerakan ini membuat debu tebal berterbangan, menciptakan ilusi bahwa pasukan muslim mendapat bala bantuan baru. Di tengah pertempuran, Qutbah bin Qatadah, komandan sayap kanan, berhadapan langsung dengan Ghassan Malik, jenderal pasukan musuh. Duel sengit terjadi hingga akhirnya Ghassan Malik tewas di tangan Qutbah. Kematian pemimpin mereka membuat pasukan musuh gentar. Melihat peluang ini, Khalid memerintahkan pasukan muslim untuk mundur secara teratur. Pasukan musuh yang masih kebingungan dan takut tidak berani mengejar. Strategi Khalid berhasil menyelamatkan pasukan muslim dari kekalahan yang lebih besar. Setibanya pasukan muslim di Madinah setelah peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan rasa bangganya kepada pasukan muslim karena telah berhasil mengalahkan musuh. Selain itu, kaum muslimin juga dapat membuktikan kekompakan untuk tetap berada dalam satu komando. Pada bulan suci Ramadan, tepatnya hari Jumat di tahun ke-8 Hijriah, terjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan Islam, yakni Fathu Mekkah atau pembebasan kota Mekkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan daerah itu dari berhala, dan itu termasuk Al-Uzza. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkannya. Uzza terletak di daerah Naklah dan sangat diagungkan oleh suku Quraisy, Kinanah, dan Mudor. Khalid mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 buah pohon samurah. Khalid pun langsung menebang ketiga buah pohon tersebut. Setelah itu, Khalid menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, Apa yang engkau lihat? Khalid menjawab, Aku tidak melihat apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk kembali ke sana. Ketika Khalid sampai di tempat itu, dari dalam ruangan tempat patung Uzza dihancurkan, keluarlah seorang wanita hitam yang menguraikan rambutnya sambil menaburkan tanah ke kepala dan mukanya. Khalid segera mengayunkan pedangnya, dan berakhirlah hidup wanita hitam itu. Kemudian, Khalid menghancurkan ruangan tempat patung itu dan mengambil seluruh harta yang ada di sana. Setelah itu, ia kembali dan menceritakan kepada Rasulullah semua hal yang terjadi. Rasulullah bersabda, Itulah Uzza, dan ia tak akan pernah disembah lagi untuk selama-lamanya. ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam menghadapi tantangan besar. Banyak suku Arab memberontak, menolak membayar zakat, bahkan murtad. Selain itu, 2 kekuatan besar dunia saat itu, Kekaisaran Romawi dan Persia, mulai merasa terancam oleh kekuatan Islam. Dalam situasi genting ini, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq tampil memimpin umat Islam, dan Khalid bin Walid, sang pedang Allah, diutus untuk melindungi agama ini dari kehancuran. Abu Bakar menghadapi ancaman dari Musailama Al-Kadzab, seorang nabi palsu yang memimpin pasukan besar dari Bani Hanifah. Musailama berhasil mengumpulkan lebih dari 40.000 prajurit, sementara pasukan Islam yang dipimpin Khalid hanya berjumlah sekitar 13.000 orang. Khalid membagi pasukan menjadi kelompok-kelompok kecil, sesuai suku mereka untuk meningkatkan semangat juang. Sedangkan Khalid memimpin serangan langsung ke garis tengah musuh, memisahkan pasukan Musailama menjadi 2 bagian. Setelah memukul mundur pasukan utama, Khalid mengepung Musailama dan pasukannya yang berlindung di sebuah kebun berdinding tinggi, yang kemudian dikenal sebagai Hadikah Al-Maut atau kebun kematian.
Di dalam kebun ini pasukan Islam bertempur dengan sengit. Akhirnya Musailamah berhasil dibunuh oleh Wahsy bin Harb, prajurit yang sebelumnya juga membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib sebelum masuk Islam. Perang Yamamah berakhir dengan kemenangan besar bagi umat Islam. Meskipun korban di pihak Muslim mencapai lebih dari 600 syuhada, termasuk banyak penghafal Al-Quran. Setelah stabilitas di Jazirah Arab tercapai, Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid ke Irak untuk menghadapi Kekaisaran Persia. Pasukan Islam saat itu hanya berjumlah sekitar 18.000 orang, melawan pasukan Persia yang memiliki lebih dari 60.000 prajurit di berbagai pertempuran. Khalid memimpin pasukannya melawan pasukan Persia yang dipimpin oleh Hormuz, seorang jenderal terkenal. Khalid menggunakan strategi memancing Hormuz untuk duel 1 lawan 1. Khalid berhasil membunuh Hormuz, yang menyebabkan moral pasukan Persia runtuh. Dalam pertempuran Ulais, pasukan Persia bergabung dengan sekutu Arab mereka, dengan total kekuatan sekitar 70.000 prajurit, melawan pasukan Islam yang hanya 15.000 orang. Khalid memanfaatkan sungai Efrat untuk menjebak musuh. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung musuh dari 3 sisi, memaksa mereka mundur ke sungai. Ribuan pasukan musuh tenggelam, sementara sisanya tewas di medan perang. Kemenangan Khalid membuka jalan bagi Islam untuk menguasai Irak hingga ke ibu kota Persia. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia melanjutkan misi penaklukan ke Syam. Khalid diutus untuk memimpin pasukan Muslim melawan Kekaisaran Romawi yang memiliki pasukan lebih dari 240.000 prajurit, melawan pasukan Islam yang hanya berjumlah 40.000 orang. Pertempuran Yarmuk pada tahun 636 Masehi menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Khalid membagi pasukannya menjadi 5 bagian, kanan, kiri, tengah, cadangan, dan pasukan berkuda. Khalid menggunakan pasukan berkuda untuk menyerang sayap musuh yang lemah, lalu dengan cepat kembali ke garis tengah untuk memperkuat pertahanan. Khalid memanfaatkan angin yang bertiup kencang untuk menghalangi pandangan musuh dengan debu. Dengan strategi ini, pasukan Romawi kehilangan lebih dari 50.000 prajurit, sementara pasukan Islam hanya kehilangan sekitar 3.000 orang. Pertempuran Yarmuk membuka jalan bagi penaklukan Damaskus dan seluruh wilayah Syam. Di tengah kesuksesan besar Khalid, Umar bin Khattab memutuskan untuk menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Alasannya, Umar khawatir umat Islam terlalu mengagungkan Khalid, sehingga melupakan bahwa kemenangan sejatinya berasal dari Allah. Meskipun Khalid digantikan, ia tetap berjuang di bawah komando Abu Ubaidah tanpa sedikit pun menunjukkan kekecewaan. Sikap ini menunjukkan kerendahan hati dan kesetiaan Khalid terhadap Islam. Setelah puluhan tahun hidup di medan perang, Khalid bin Walid menghabiskan sisa hidupnya di Homs, Suriah. Ia meninggal dalam keadaan sederhana, tanpa banyak harta, meskipun telah memenangkan banyak perang. Sebelum wafat, ia berkata, Aku telah berjuang di medan perang, tubuhku penuh luka, namun aku mati di atas tempat tidur seperti unta tua. Semoga para pengecut tidak pernah tidur nyenyak. Kata-kata ini mencerminkan kerinduannya untuk mati syahid. Warisan Khalid bin Walid tetap hidup dalam sejarah Islam sebagai salah satu panglima terbesar sepanjang masa. Pada tahun 21 Hijriah, Khalid bin Walid wafat di usia 58 tahun. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq pernah berkata, Tidak ada lagi wanita yang dapat melahirkan anak seperti Khalid bin Walid. Khalifah Umar bin Khattab juga berkata, Khalid sudah menjadi raja dengan sendirinya. Allah merahmati Abu Bakar karena dia lebih mengenal Khalid daripada saya. Abu Hurairah mengatakan bahwa pada suatu hari saya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di satu tempat dan orang ramai berjalan di depan kami. Rasulullah bertanya nama-nama mereka yang melalui tempat itu. Kemudian muncul seorang lelaki, lalu Rasulullah bertanya, Siapakah itu? Saya menjawab, Itulah Khalid bin Walid. Baginda bersabda, Hamba Allah itu adalah pedang daripada pedang-pedangnya Allah. Kisah Khalid bin Walid mengajarkan kita tentang kekuatan perubahan.
Bahkan seorang musuh besar Islam dapat menjadi pembela terbesarnya. Khalid adalah bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, asalkan hati terbuka untuk menerima kebenaran. Ia juga mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada tantangan hidup dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk agama dan umat. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus mencari kebenaran dan menjalani hidup dengan keberanian, kejujuran, dan keteguhan hati. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.